Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas mobil hatchback tapi bermesin diesel nih teman-teman. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu kalau ternyata hatchback di Indonesia ada yang bermesin diesel loh. Tapi buat apa sih hatchback dikasih mesin diesel? Pada dasarnya mesin diesel itu mesin yang irit BBM dan torsinya sangat besar. Sepertinya tujuannya supaya mobil kecil dengan cc besar ini dibikin untuk mendapatkan konsumsi BBM yang sangat irit tapi mesinnya tetap bertenaga. Dan mesin diesel pada hatchback ini tidak seberisik mesin diesel pada umumnya ya teman-teman. Jadi ini mungkin akan cocok buat kalian yang ingin punya mobil perkotaan yang super irit BBM mirip LCGC, nyaman, bertenaga dan fiturnya sangat komplit. Tapi sebelum kita lanjutkan, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ke mobil yang pertama. Ada Runo Scenic 1,9 GTI tahun 2003. Produsen mobil Eropa yang langka di Indonesia ini ternyata punya hatchback bermesin diesel juga nih teman-teman. Scenic menawarkan begitu banyak fitur untuk kenyamanan berkendara. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan yang menarik ditambah konsumsi BBM-nya yang super irit. Scenic memakai mesin dengan kode 4S 1870cc 4 silinder SOHC DTI. Tenaga yang dihasilkan 80 horsepower dan torsinya 160 Nm. Rasio kompresinya 18,3:1, hanya punya transmisi 5 speed manual dan berpenggerak roda depan. Fitur yang disematkan sangat lengkap. Ada rem ABS plus EBD, power window, electric mirror, pemanas kaca spion, head adjuster dan lumbar support di kursi driver, tilt dan telescopic steering, MID display, 6 buah airbag, audio steering control, head unit dengan remote control, AC dengan pengatur lengkap dan heater, kursi isofix, meja piknik, kursi belakangnya didesain individual 3 buah, separator dan lampu bagasi, kaca belakang yang bisa dibuka terpisah, dan remnya sudah cakram depan belakang. Menurut kami, Scenic diesel ini punya kelebihan dari desainnya yang cukup unik untuk sebuah hatchback. Mesin dieselnya bandel, dan umur spare partnya cukup awet. Untuk fitur interior dan keselamatan sangat lengkap nih teman-teman. Kabinnya kedap, bantingan suspensinya juga empuk, kabin dan bagasi luas dan nyaman, dan masih bisa diisi biosolar. Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah dari suara mesin dieselnya yang agak berisik dari yang lain ya teman-teman. Tapi tidak seberisik mobil diesel pada umumnya ya. Spare partnya rada mahal dan langka. Mobil ini juga butuh mekanik yang handal untuk menanganinya. Dan mobil ini termasuk yang sangat langka di jalanan ya teman-teman. Untuk konsumsi BBM-nya dalam kota bisa didapat sekitar 13-14 km per liter. Dan luar kota sekitar 16-18 km per liter. Karena ini merek Eropa yang jarang di Indonesia, sebaiknya bagi teman-teman pencinta mesin diesel, pastikan kalau kalian berada di daerah di mana bengkel Renault tersedia di sana. Paling tidak kalian harus punya mekanik yang mengerti dengan mobil ini. Harga sebuah Scenic DTI tahun 2003 sangat terjangkau nih teman-teman. Hanya sekitar 40 juta rupiah, sudah dapat unit yang bagus dan taat pajak. Sementara untuk biaya pajaknya sendiri sekitar 1,6 juta rupiah. Yang kedua ada Peugeot 307 Sporty 2.0 HDI tahun 2005. Peugeot 307 adalah salah satu masterpiece dari Peugeot di zamannya. Ini bisa terlihat dari model yang dikeluarkan. Ada model station wagon dan model hatchback. 307 Sporty adalah model hatchbacknya di mana dibekali dengan mesin bensin dan diesel, sama dengan varian station wagonnya. Tapi di Indonesia, keberadaan 307 Sporty yang bermesin diesel juga sudah mulai langka nih teman-teman. Namun buat pencinta irit-iritan BBM, sepertinya mobil ini akan tetap menggiurkan ya teman-teman. Mesin yang dipakai berkode DW10 1997cc, 4 silinder 8 katup SOHC HDI. Tenaga maksimalnya 134 horsepower dan torsi maksimalnya 325 Nm. Punya transmisi 6 speed manual dan berpenggerak roda depan. Fitur yang disematkan antara lain adalah rem ABS plus EBD, tilt dan telescopic steering, spion tengah auto dimming, head adjuster di kursi driver, armrest untuk kursi driver, 6 buah airbag, cooler box, vanity mirror, auto wiper, kunci immobilizer, electric mirror, head unit double din, AC dengan pengaturan lengkap dan heater. Mobil ini punya suspensi yang nyaman, walaupun dia punya model suspensi yang lebih sederhana dibandingkan mobil Eropa lain di kelasnya. Fitur interior dan fitur keselamatannya juga lengkap. Kabinnya tergolong kedap dan lapang,
dan BBM-nya sangat irit. Dalam kota bisa mencapai 12-14 km per liter, dan luar kota bisa mencapai 18-23 km per liter. Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah harga spare part-nya untuk mesin diesel ini yang lebih mahal dari mesin bensinnya ya teman-teman. Dia juga sudah common rail, jadi sebaiknya juga harus memakai solar berkualitas baik ya. Sistem kelistrikannya terpusat dari satu kabel, jadi kalau bermasalah harganya cukup mahal. Dan sebaiknya harus sering melakukan servis rutin di 5000 km, supaya mesinnya tetap awet. Peugeot 307 Sporty 2.0 HDI tahun 2005 ini dijual mulai dari 68 juta rupiah untuk kondisi baik dan taat pajak. Biaya pajaknya sekitar 2,2 juta rupiah. Yang ketiga, Hyundai i20 1.4 Turbo CRDI tahun 2010. Hyundai i20 hadir sebagai pengganti Hyundai Getz. Mobil yang dikembangkan untuk pasar Eropa ini merupakan produk global dan juga dirilis untuk pasar tanah air. Awalnya PT Hyundai Mobil Indonesia selaku ATPM menghadirkan dua tipe i20, yaitu tipe GL dan tipe XG pada tahun 2008. Setahun kemudian i20 hadir dengan tipe CRDI yang bermesin diesel ini. Hyundai i20 memakai mesin berkode D4FC 1369cc 4 silinder DHC CRDI turbo diesel. Mesin ini menghasilkan tenaga 90 horsepower dan torsi 220 Nm. Rasio kompresinya 17,3:1, punya transmisi 5 speed manual dan berpenggerak roda depan. Fiturnya juga sudah super lengkap nih teman-teman, seperti rem ABS plus EBD, power window, electric mirror, tilt dan telescopic steering, audio steering control, single airbag, MID display, head unit double din terintegrasi, AC dengan pengatur lengkap dan heater, vanity mirror kiri kanan, headrest belakang 3 unit, separator dan lampu bagasi, wiper belakang, sensor parkir, dan rem cakram depan belakang. Hyundai i20 ini cukup fun to drive, mesinnya tergolong bandel, suara mesin dieselnya halus, akselerasinya responsif, feedback setirnya sangat baik, handlingnya stabil, fitur interiornya tergolong lengkap, dan dia masih bisa pakai biosolar, tapi sebaiknya tetap memakai solar Dex ya, biar awet. Namun dia punya material interior yang terkesan murahan, dan hanya tersedia transmisi manual saja ya teman-teman. Untuk suspensinya cenderung keras, radius putarnya lebar, ruang belakang dan bagasinya juga cenderung sempit, minim cup holder, dan busa joknya tebal tapi rada keras. Untuk konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 11-12 km per liter, dan luar kota sekitar 16-19 km per liter. Hyundai i20 1.4 Turbo CRDI tahun 2010 sekarang harganya sekitar 85 juta rupiah, dengan kondisi bagus dan taat pajak. Untuk pajaknya sendiri sekitar 2,2 juta rupiah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di video berikutnya.